Pemirsa, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung kini dikenal menjadi kawasan sibuk sebagai perlintasan dari Bandung dan Soreang ke Pangalengan. Kawasan perkotaan Banjaran juga memiliki kenangan sejarah yang sudah terlupakan oleh zaman. Pemirsa, saya sedang berada di alun-alun Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, di mana saya menceritakan sejarah singkat kawasan ini pada zaman dahulu, terutama zaman kolonial Belanda dan masa zaman perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 lalu. Dan beginilah ceritanya. Ini adalah suasana alun-alun Banjaran pada masa kini tahun 2022 di mana terdapat masjid besar dan kantor kecamatan. Nah, inilah alun-alun Banjaran sebelum tahun 1880 di mana kewadanaan berpusat di sini. Tampak saat itu suasananya sangat asri, sepi, tenang, dan sejuk. Pemirsa, inilah rumah Wadana Banjaran sebelum tahun 1880. Saya hanya menduga antara rumah dinas dan kantor pemerintahan Banjaran masih pada bangunan yang sama. Sedangkan ini adalah peta Banjaran pada tahun 1904 berikut lokasi kewadanaan, masjid, dan alun-alun. Saat itu belum ada stasiun kereta api Banjaran karena rute kereta api dari Bandung ke Ciwidey belum dibuat. Inilah foto udara dan peta perkotaan Banjaran pada masa kini berdasarkan Google Maps. Tampak ada bekas stasiun kereta api Banjaran dan rute jalur kereta api dari Ciwidey ke Bandung. Beginilah suasana alun-alun dan masjid besar Banjaran pada masa kini di mana tampak suasananya ramai. Sekarang kita kembali ke tahun 1968. Beginilah suasana alun-alun dan masjid besar Banjaran ketika masih bangunan lama. Suasananya masih sepi, sederhana, dan tenang di mana lapangan masih berupa rumput yang menghijau. Pemirsa, kini saya mengarah ke bekas stasiun kereta api Banjaran yang merupakan salah satu ikon kawasan Banjaran. Pada zaman dahulu, stasiun Banjaran memiliki peran strategis untuk pengangkutan produksi teh dari Pangalengan untuk ekspor. Ketika tahun 1920-an, dari stasiun Banjaran pernah ada rencana proyek spektakuler menghubungkan ke dataran tinggi kawasan perkebunan teh di Pangalengan. Proyek yang pertama adalah pembangunan jalur kereta api dari stasiun Banjaran ke Pangalengan, sedangkan proyek yang kedua adalah jalur kereta gantung dari stasiun Banjaran ke Pangalengan. Untuk proyek jalur kereta api terhubung dari stasiun Banjaran dengan ujungnya di emplasemen perkebunan Santosa di dataran tinggi Pangalengan. Nah, inilah emplasemen perkebunan Santosa pada masa kini di mana di kanan adalah pabrik teh. Sedangkan ini adalah halaman belakang pabrik teh perkebunan Santosa. Sedangkan proyek kereta gantung akan terhubung dari stasiun Banjaran ke kawasan perkebunan teh di Pangalengan. Saya menduga ujungnya akan ada di perkebunan Malabar sebab yang melakukan proyek itu adalah perusahaan John Pitt and Company selaku pengelola perkebunan Malabar. Namun akhirnya kedua proyek tersebut tidak terlaksana karena ternyata akan memakan biaya sangat tinggi. Nah, kini kita kembali ke stasiun kereta api Banjaran. Pemirsa, dengan sejarah itulah dapat menjelaskan mengapa di stasiun Banjaran ada sebuah derekan yang sampai kini ada. Derek tersebut dahulu dipasang untuk membantu pekerjaan terkait perkebunan teh di Pangalengan. Perjalanan spektakuler akhirnya terjadi pada tahun 1939 di mana dari stasiun Banjaran dikirimkan sebuah ketel pemasak produksi teh ke perkebunan Pasir Yunghun, Pangalengan. Nah, kita bisa membayangkan dari jalur di stasiun Banjaran ini dahulu perjalanan membawa sebuah boiler atau ketel pemasak teh itu dimulai ke Pangalengan. Selama perjalanan ke Pangalengan, sebuah truk mendorong boiler atau ketel itu dengan di depannya ditarik kendaraan lain. Perjalanannya menanjak lebih dari 50 km hingga sampai ke perkebunan teh Pasir Yunghun. Nah, kini saya masuk ke situasi di Banjaran ketika masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca tahun 1945. Ini ketika Belanda melakukan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Situasi kondisi perkotaan Banjaran diketahui ketika konvoi pasukan Belanda sedang melintas menuju stasiun radio Malabar di Gunung Puntang. Nah, inilah ketika pasukan Belanda melihat-lihat kondisi di Jalan Raya Banjaran sekitar 25 Juli 1947. Tampak di belakang adalah deretan bangunan yang sudah hancur karena pembakaran. Inilah pemberitaan di mana pasukan Belanda mendapati perkotaan Banjaran kondisinya sudah hampir musnah pada sekitar Juli-Agustus 1947. Perkotaan Banjaran kondisinya sudah berantakan karena telah terjadi pembakaran terhadap semua toko milik orang Cina, juga rumah wadana, kantor telepon, serta stasiun kereta api. Pihak Belanda menyebutkan hanya sedikit yang tersisa dari perkotaan Banjaran yang dahulu dikenal makmur. Tampak tertulis bahwa lokasi ini adalah Jalan Raya Banjaran dekat rute menuju ke arah Pangalengan. Sedangkan ini adalah kondisi kantor telepon yang sudah hancur di mana lokasinya di Jalan Raya Banjaran. Tampak di latar belakang adalah jalur kereta api dari stasiun Banjaran ke Soreang dan Ciwidey.
Inilah keterangan yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah kantor telepon di Banjaran pada 25 Juli 1947. Pemirsa, jika kita melihat peta Banjaran tahun 1904, tampak lokasi kantor layanan telepon itu lokasinya dekat pertigaan menuju Pangalengan. Jika melihat peta lokasi yang sama pada Google Maps, terlihat lokasi dimaksud pada masa kini. Namun kini sudah tidak ada kantor telepon di tempat ini, tetapi sudah berganti dengan bangunan atau tempat lain. Kini saya melintas ke bekas jalur kereta api menuju stasiun Banjaran dengan membayangkan situasi pada Juli 1947. Inilah berita di mana jalur kereta api dari Banjaran ke Ciwidey pada tahun 1947 banyak yang sudah hancur pada beberapa tempat. Inilah bekas jalur kereta api yang menghubungkan dari Banjaran ke Soreang dan Ciwidey pada masa kini. Beginilah dahulu suasana jalur kereta api menuju stasiun Banjaran ini pada Juli 1947. Kalau sekarang, beginilah suasana pada jalur kereta api ini yang lokasinya sudah dekat stasiun Banjaran. Nah, soal bangunan stasiun kereta api Banjaran ini, saya menduga sebenarnya hasil perbaikan kembali oleh pihak Belanda pada tahun 1948. Sebab diberitakan bangunan stasiun Banjaran peninggalan zaman kolonial juga kondisinya sebagian hancur karena terjadinya pembakaran pada Juli 1947. Pemirsa, kini saya kembali ke alun-alun Banjaran melihat suasananya pada siang yang sedang panas ini. Kembali ke tahun 1968, di kejauhan adalah Jalan Raya Banjaran di mana tampak suasananya sepi dan masih ada beberapa bangunan lama. Mengamati kondisinya pada masa kini pada lokasi yang sama, deretan rumah dan toko itu kini sudah berubah bentuk. Terakhir, saya melihat-lihat kantor Kecamatan Banjaran yang dahulunya rumah Wedana Banjaran. Tampaknya sebagian bangunan ini sudah berubah bentuknya. Ini adalah bangunan tersebut pada tahun 1968 di mana bentuknya tampaknya sudah berubah dibandingkan tahun 1947. Nah, inilah rumah Wedana Banjaran sebelum tahun 1880. Namun saya belum mengetahui apakah ketika dibakar pada tahun 1947 bentuknya sudah berubah lagi atau belum. Sedangkan ini adalah peta lokasi rumah Wedana Banjaran pada tahun 1904. Di depan adalah alun-alun sedangkan di kiri depan adalah masjid. Beralih ke masa sekarang, inilah jalan raya utama di perkotaan Banjaran. Sedangkan ini adalah terminal Banjaran. Pada lokasi yang sama ada pasar Banjaran di mana pada peta tahun 1904 adalah tergambar pada kotak ini. Sebelum pulang ke Bandung, saya kembali singgah di alun-alun dan masjid besar Banjaran ini. Pemirsa, soal deretan bangunan lama mungkin pertokoan di seberang masjid Banjaran ini saya mencermati. Apakah deretan bangunan terlihat itu adalah yang masih utuh selamat dari perang ataukah hasil pembangunan kembali pada tahun 1948? Adapun pemberitaan situasi perkotaan Banjaran pada tahun 1947 tampaknya bisa menjawab mengapa di Banjaran sulit ditemukan bangunan peninggalan zaman kolonial. Boleh jadi hanya bangunan Masjid Banjaran yang dipastikan tegak berdiri ketika zaman perang lalu. Dan inilah ruas jalan di depan Masjid Besar Banjaran pada zaman sekarang. Kita bisa melihat situasinya sekarang menjadi ramai seperti ini. Kembali ke tahun 1968, tampak di alun-alun Banjaran depan masjid sepertinya ada seorang tukang peyem sedang lewat. Nah, dua anak kecil tersebut mungkin sekarang masih hidup atau mungkin juga sudah tidak ada. Pemirsa, alun-alun Banjaran dahulu juga dijadikan lapangan sepak bola. Tampak ada gawang sepak bola menghadap ke barat. Sekarang, kenangan sejarah semasa zaman kolonial maupun zaman perang di Banjaran sudah terlupakan zaman. Nah pemirsa, demikianlah sejarah singkat Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.